Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Semoga di pagi hari yang cerah ini, di hari Senin, hari pertama kalian belajar. Kalian tetap semangat belajar meskipun kita belajar dengan jarak jauh. Pada pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian materi pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoanya selesai. Oke, ada yang ingat tidak pelajaran minggu yang lalu? Ibu membahas tentang materi apa? Ya, pengertian teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi, kemudian apa saja lagi? Ciri dari teks deskripsi. Lalu, ya, jenis dari teks deskripsi. Betul. Nah, pada hari ini Ibu akan melanjutkan teks deskripsi 3.2. 3.2 ada apa saja di 3.2? Ya, 3.2 kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Objeknya itu apa? Sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Struktur. Struktur di sini ada 3 bagian, yaitu 1. Identifikasi, 2. Bagian, 3. Kesimpulan. Apa itu identifikasi? Identifikasi itu adalah bagian yang berisikan penentuan dari identifikasi atau identitas objek yang akan kalian bahas. Apa maksudnya? Pengertian dari objek yang akan kalian bahas. Misalnya kalian akan membahas tentang pemandangan. Nah, berarti kalian diawali dengan pengertian pemandangan itu menurut kalian itu apa? Nah, itu adalah identifikasi. Kemudian bagian deskripsi. Bagian deskripsi itu apa? Menggambarkan, memaparkan tentang bagian dari objek yang akan kalian bahas atau topik yang akan kalian bahas. Contohnya apa? Pemandangan. Pemandangan itu ada pemandangan apa saja? Misalnya pemandangan di pantai, pemandangan di sawah, pemandangan di gunung. Nah, di gunung, pemandangan gunung ada apa saja? Nah, itu yang masuk ke dalam bagian deskripsi. Kesimpulan atau saran itu adalah penutup berupa pendapat atau saran dari penulis. Nah, kalian membuat pendapat tentang pegunungan, menurut kalian itu apa? Nah, itu masuk ke dalam kesimpulan saran. Lalu di sini ada pengembangan deskripsi bagian. Nah, pengembangan deskripsi bagian 1. Berdasarkan ruangan berisikan perincian bagian-bagian ruangan objek yang dideskripsikan. Contohnya apa? Misalnya, ibu minta mendeskripsikan rumah kalian dideskripsikan. Nah, dideskripsikan berarti kalian harus menceritakan mulai dari gerbang, lalu teras, ruang tamu, di sana ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar, ada berapa misalnya, kamarnya ada 3 misalnya, lalu ruang makan, kemudian dapur, toilet, teras belakang. Nah, itu yang dimaksud dalam perincian bagian ruangan objek yang dideskripsikan. Lalu yang kedua, bagian berdasarkan anggota bagian objek. Berisikan perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Contohnya apa?
Ibu minta kalian menceritakan tentang keluarga kalian. Nah, tentang keluarga kalian berarti kalian anggota keluarga kalian itu ada siapa saja. Saya di atas ada nenek, kakek. Kemudian itu kan misalnya nenek kakek dari keluarga bapak misalnya ya kan. Dari keluarga bapak di bawahnya berarti habis kakek dan nenek bapak kalian. Nah, setelah bapak kalian berarti bapak kalian dengan ibu. Setelah kakek, bapak, ada om, tante, ya kan? Nah, di bawahnya bapak, misalnya bapak dengan ibu kalian. Kemudian di bawah lagi ada kalian. Kalian, kakak, adik. Nah, itu yang dinamakan anggota bagian di dalam rumah. Atau contoh lain misalnya apa? Anggota bagian objek yang diperincikan. Rumah. Ibu minta kalian menceritakan rumah. Nah, berarti kalian harus menceritakan ukurannya. Ukuran rumahnya berapa meter. Ya kan, kamarnya. Tadi kan kamar ada 3. Misalnya kamar mandi, toilet ada 2. Misalnya seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam bagian berdasarkan anggota bagian objek. Bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung berisi perincian. Bagian awal mulai meningkat, puncak, inti, sampai penutup. Misalnya contohnya apa? Kalian mendeskripsikan kehidupan kalian saat kalian di SD. Iya kan? Bagian awalnya kalian menceritakan ketika kalian masuk kelas 1. Bagaimana kalian masuk kelas 1? Diantar sama orang tua, ditungguin sampai berapa hari, apakah setiap hari diantar, pulang bareng selama 1 tahun, lalu nanti kelas 2 kalian masih diantar, kelas 3 juga sampai kelas 6. Aduh, ya kan? Nah, tuh diceritakan dari awal kalian masuk kelas 1, 2, 3, mulai meningkat, kalian masuk ke kelas 5, puncaknya kelas 6, kalian mulai untuk lulusan dari kelas 6 dari SD melanjutkan ke SMP atau ke MTS. Nah, itu yang dinamakan ada proses. Lalu berdasarkan berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya apa? Misalnya tadi ibu minta kalian merincikan rumah, menceritakan rumah. Nah, dari rumah itu kan ada ruang-ruangan. Mana yang akan kalian fokuskan? Misalnya kalian akan memfokuskan ruang keluarga. Nah, ruang keluarga. Kalian di sana memfokuskan. Kenapa memfokuskan? Nah, kalian ceritakan kehebatan dari ruang keluarga itu dibanding ruangan yang lain, dibanding ruang tamu, kamar, ruang makan, ya kan? Lalu dapur. Apa kehebatan dari ruang keluarga itu? Misalnya di ruang keluarga ada televisi, ada radio, kemudian luas, ya kan, tempat kami berkumpul dengan keluarga. Nah, itu yang dinamakan pemfokusan. Lalu selanjutnya, kaidah kebahasaan, teks deskripsi. Di sini ada beberapa yang termasuk kaidahan kalian menulis teks deskripsi. Pertama, menggunakan kata yang merujuk pada nama objek. Nah, merujuk itu adalah kata ganti. Nah, di sini ada kata merujuk orang. Merujuk kata orang itu bisa kalian menggunakan kata ia, dia, mereka, kami. Misalnya, ia, dia itu untuk orang pertama. Kami, mereka itu untuk orang kedua. Nah, di sini contohnya, Putri adalah anak yang pintar. Ia selalu mendapatkan ranking pertama di kelas. Nah, itu. Ia itu merujuk kata putri. Merujuk tempat.
Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Di sana terdapat bangunan monumen nasional yang menjadi simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Maksudnya di sini apa? Di sana itu merujuk kata Jakarta. Apakah merujuk tempat itu hanya di sana? Tidak. Bisa di sini, di situ. Jadi ada 3. Kalau merujuk tempat, ada di sana, di sini, di situ. Jelas? Lalu yang ketiga, merujuk benda. Merujuk benda itu menggunakan bisa ada 2. Ini dan itu. Nah, contoh di sini. Kemarin saya membaca novel Laskar Pelangi karya Andre Herata. Novel ini merupakan salah satu novel terbaik yang pernah saya baca. Ini, kata ini merujuk siapa? Laskar Pelangi. Bukan Andre Hirata? Bukan. Ya kan? Tuh, jelas? Lanjut. Menggunakan kalimat yang menggunakan panca indera. Nah, di sini panca indera. Melihat, mendengar, merasa. Melihat. Bukit hijau menjadi latar pantai. Nah, dilihat kan? Bukit hijau menjadi latar pantai. Mendengar. Debur ombak pantai terdengar berirama, didengar oleh telinga kalian. Merasa udara sangat terasa segar. Nah, udaranya sangat terasa segar. Nah, itu yang dinamakan merasa. Menggunakan kata sinonim, indah dan elok. Itu sinonim. Sinonim itu apa sih? Persamaan kata. Kalau perlawanan kata adalah antonim. Menggunakan kata umum dan kata khusus. Apa sih kata umum dan kata khusus? Umum itu kata yang masih sangat luas sekali. Khusus itu sudah merucut, sudah mengecil. Kok bisa? Contohnya di sini indah. Kata indah. Khususnya apa? Elok, cantik, ya kan? Lalu kendaraan. Kendaraan umumnya. Khususnya apa? Mobil, motor, ya kan? Bisa kereta api, ya kan? Bisa beca, ya kan? Bu, kalau odong-odong bisa masuk ke kendaraan juga. Lalu apalagi? Pesawat terbang, bisa. Itu masuk ke khususnya kendaraan. Kalau misalnya kalian membuat, saya berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan. Nah, itu berarti umum atau khusus? Umum. Kenapa? Karena masih luas. Nanti ibu bisa bertanya, kendaraan apa nak? Ya kan? Nah, tapi kalau kalian menggunakan, saya berangkat ke sekolah menggunakan motor diantar oleh orang tua. Apa ibu bertanya kembali? Tidak, karena di sini sudah secara khusus. Oke, jelas kalian pelajaran hari ini? Paham? Ya, semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Materi hari ini tentang apa saja? Iya, materi hari ini tentang struktur. Struktur itu ada 3, identifikasi, bagian, dan penutup. Kemudian ada pengembangan. Ya kan, pengembangan bagian itu ada bagian ruang, anggota, proses, dan pemfokusan. Kaidah bahasa ada rujukan kata, panca indera, ya kan, sinonim, dan kata umum dan khusus. Ya,
Oke, sekarang kalian bisa lihat di sini ada gambar. Nah, ada 2 gambar, kalian pahami dengan baik-baik gambarnya dikarenakan nanti ibu meminta kalian untuk membuat teks deskripsi dari gambar tersebut. Di sini ada 2, kalian bisa memilih salah satunya. Jadi boleh kalian bercerita di gambar pertama, boleh diceritakan di gambar kedua. Jelas? Paham? Ya, kita pahami di sini ada gambar apa? Iya, ada penguin. Ya kan? Kemudian gambar kedua, ada apakah itu? Oh, ada pemandangan di senja hari. Nah, tinggal kalian pilih. Kalian menyukai gambar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nah, kalian tinggal buat teks deskripsinya. Ya, baik, cukup sekian pelajaran hari ini dari Ibu. Semoga kalian memahami, semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Baik, Ibu tutup dulu pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.